Kan luas area kebakaran di tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin Bau Kabupaten Tangerang yang sebelumnya mencapai 15 hektar, kini tinggal 3,6% dari total area yang terbakar. Area yang terdampak kebakaran makin luas dan masih banyak warga yang menonton di sekitar lokasi kejadian. Diketahui kebakaran di TPA Jatiwaringin sudah memasuki hari ke-6 sejak terjadi pada Selasa 30 Juni 2026 maksud kami. Pantauan rekan redaksi kami dari Tribun Tangerang di lokasi, Menteri LH tampak didampingi pihak dari BNPB hingga Bupati Tangerang Moh Maisyal Rashid. Penanganan kebakaran dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi, mulai dari Pemadam Kebakaran, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah setempat. Sementara itu, petugas gabungan juga masih terus melakukan upaya pemadaman terhadap sisa kebakaran yang masih menyala di beberapa titik di kawasan tempat pemrosesan akhir Jatiwaringin. Asap tebal masih tampak mengepul dari tumpukan sampah dan terbawa angin hingga menyelimuti area sekitar. Operasi pemadaman dilakukan secara terpadu melalui jalur udara dan darat. 2 helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus melakukan penyiraman di titik-titik api yang sulit dijangkau dari permukaan. Di sisi lain, armada pemadam kebakaran bersama personel Manggala Agni diterjunkan ke berbagai sektor untuk melakukan pembasahan sekaligus memastikan bara api tidak kembali membesar. Sejumlah alat berat jenis ekskavator juga dioperasikan guna mengurai tumpukan sampah yang telah diguyur air dari udara. Setelah menerima paparan dari tim penanganan di lapangan, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyebut luas area yang menyisakan titik api kini tinggal sekitar 3,6%. Turun drastis dari sekitar 70% pada awal kebakaran yang melanda seluas 15 hektar TPA Jatiwaringin. Menurutnya, operasi pemadaman dilakukan secara terpadu melalui jalur darat dan udara. Petugas tidak hanya mengandalkan armada pemadam kebakaran, tetapi juga melakukan penyuntikan air ke bagian bawah tumpukan sampah. Sementara helikopter waterbombing terus mengguyurkan air ke titik api. Jumhur pun mengaku optimistis proses pemadaman dapat segera diselesaikan apabila kondisi di lapangan tetap kondusif. Meski kebakaran sudah jauh lebih terkendali, upaya pemadaman belum dihentikan. 2 helikopter waterbombing masih terus dioperasikan untuk menyiram titik api yang tersisa. Bahkan pemerintah berencana menambah 2 helikopter lagi, sehingga total menjadi 4 unit untuk memastikan bara api benar-benar padam. Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH mengatakan penyelidikan terhadap penyebab kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin Tangerang akan dilakukan setelah pemadaman selesai. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Irjen Rizal Irawan mengatakan pihaknya memprioritaskan pemadaman api dan mencegah meluasnya sebaran asap. Rizal menyebut penyelidikan untuk penegakan hukum akan diambil setelah seluruh proses pemadaman di TPA Jatiwaringin selesai. Ia mengatakan timnya akan diturunkan untuk mengusut tuntas kebakaran yang belum padam setelah 6 hari. Rizal menyebutkan TPA Jatiwaringin telah mendapatkan sanksi administrasi dari KLH terkait tata kelola yang kurang baik pada 2025. Di samping pemberian sanksi itu, KLH menginstruksikan Pemda sebagai pengelola untuk menerapkan sistem kontrol landfill atau penimbunan sampah terkendali. Rizal mengemukakan titik api yang memicu kebakaran hebat di TPA tersebut berada di luar zona penanganan penimbunan sampah terkendali. Untuk saat ini, menurut Rizal, KLH menjadwalkan agenda besar berupa evaluasi terhadap 390 TPA di seluruh Indonesia yang akan dimulai pada awal Agustus 2026 mendatang. Wakil Menteri LH Dias Faisal Malik sebelumnya menyebutkan penanganan pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin terus dilakukan melalui operasi gabungan yang dilakukan petugas dari berbagai unsur. Pihaknya telah menerjunkan thermal drone atau teknologi yang menggunakan kamera inframerah untuk mendeteksi radiasi panas untuk menganalisa sumber kebakaran titik-titik api. KLH juga mengerahkan 2 mobile monitoring system yang bertujuan untuk memantau udara di lokasi kebakaran. Salah satunya adalah memonitor seperti SO2, NO2 dan juga PM 1.0 dan PM 2.5.
Karakteristik kebakaran itu mirip seperti kebakaran lahan gambut. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan juga menerjunkan 30 personel tim Manggala Agni dari wilayah Sulawesi dan Jawa Barat. Mereka menurut dia sudah memiliki pengalaman cukup baik dengan dilengkapi peralatan high pressure yang khusus melakukan pemadaman langsung ke titik api di bawah permukaan tumpukan sampah. BNPB bersama BMKG menyiapkan skema operasi modifikasi cuaca guna membantu percepatan pemadaman sehingga situasi kedaruratan kebencanaan kebakaran yang mencapai kurang lebih 15 hektar bisa segera terkendali.